Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita pada acara kesayangan kita, Balalajaran. Harapannya tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita saling mendoakan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua cita-cita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Masih ada di halaman 13 pada baris pertengahan, baik dari atas maupun dari bawah, yaitu di baris ke-10. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Faqala syaqiqun, maka berkatalah Imam Asy-Syaqiq, yaitu guru daripada Imam Al-Hatim. Waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Inni qad nadhartu at-Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqana. Sungguh aku telah meneliti, memeriksa, memperhatikan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Furqan atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtul kutubal arba'ata taduru ala hadhil fawaidits tsamaniyati. Aku menemukan, kata beliau, pada 4 kitab tersebut taduru yang berisi sekitar 4 kitab tersebut atas faedah yang 8 ini. Faman amila biha, maka siapapun yang mengamalkan 8 faedah ini, kana amilan bihadhil kutubil arba'ati, maka dia pun mengamalkan isi 4 kitab samawi tersebut. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syaqiq kepada Imam Al-Hatim, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Pertama, Imam Asy-Syaqiq mendoakan sang murid, yaitu Imam Al-Hatim. Pemirsa, ini barangkali yang banyak hilang di zaman kita pada saat ini, doa-doa sang guru kepada murid-muridnya. Kalau guru mendoakan murid, itu berarti guru selalu mengingat muridnya, selalu memikirkan muridnya. Bagaimana sang murid sehingga bisa menjadi orang yang sesuai dengan cita-citanya. Beruntunglah kalau kita didoakan oleh guru-guru kita. Dan doa Imam Asy-Syaqiq kepada Imam Al-Hatim luar biasa, yaitu dengan ucapan waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik. Kita sering barangkali bermohon, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka taufiq wal hidayah. Tuhan,
hamba meminta kepadamu at-taufiq wal hidayah. Apa itu taufik dan apa itu hidayah? Hidayah, kata sebagian ulama, adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada azalinya, dan ketetapan itu pada realitanya atau kenyataannya itulah yang disebut dengan taufik. Seperti pada saat ini kita bertemu kembali adalah satu hidayah dari Allah, kemudian yang kedua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Imam Asy-Syaqiq memberikan penilaian terhadap apa yang diucapkan oleh sang murid kepada gurunya, yaitu 8 faedah kemarin. Masih ingat barangkali pemirsa 8 faedah yang diucapkan oleh Imam Al-Hatim? Mari kita coba mengingat kembali. Imam Al-Hatim, satu, beliau menjadikan amal-amal saleh sebagai kekasih untuk berada di dalam kubur. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa realita yang ada di masyarakat, orang masing-masing punya kekasih, punya kecintaannya masing-masing. Tapi ketika beliau memperhatikan pada saat orang mau dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur, dari apa yang disebutkan oleh Nabi 3 perkara yang mengikuti mayit, yang namanya maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya, ternyata yang tidak ikut atau kembali itu 2. Satu, hartanya kembali ke rumah, kemudian keluarganya juga kembali, tapi yang tinggal bersama mayit di dalam kubur adalah amalnya. Maka kata beliau, aku menjadikan amal saleh untuk kekasihku di dalam kubur. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yaitu beliau menjadikan hawa nafsu sebagai musuh. Tentu nafsu yang berkaitan dengan amarah, nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal keburukan, maksiat yang tidak baik. Nah, beliau melakukan mujahadah, dan kita sudah alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin ditarbiyah oleh Allah, dilatih oleh Allah bagaimana menundukkan nafsu-nafsu kita yang tidak baik itu. Kemudian faedah yang ketiga, masih ingat kita bahwa beliau bila mendapatkan harta atau rezeki dari Allah, maka itu beliau bagi-bagikan. Kenapa dibagi-bagikan? Terutama kepada fuqara dan masakin, karena beliau beranggapan bahwa yang kita bagi-bagikan itu zakhiran indallah, sebagai tabungan nanti di akhirat. Yang keempat, beliau memilih takwa sebagai jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan, beliau melihat ada orang yang melalui hartanya, melalui jabatannya, melalui keluarga dan lain sebagainya. Beliau justru memilih jalan takwa untuk kemuliaan. Dan ini yang disampaikan oleh Allah, in akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan tadi hartanya, bukan jabatannya dan lain sebagainya, tetapi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang kelima, beliau tidak dengki, tidak iri kepada orang lain. Kenapa? Karena kata beliau, Allah sudah membagikan jatah dalam hidup kita ini masing-masing. Jadi tidak perlu iri kita dengan orang lain. Kemudian yang keenam, beliau menjadikan syaitan sebagai musuh dan tidak menjadikan manusia, orang lain sebagai musuh kita. Tapi jadikanlah fattakhiduhu aduwa, syaitan itu menjadi musuh kita. Kemudian faedah yang ketujuh yang masih kita ingat, bahwa beliau sadar
hidup dan kehidupan ini, terutama urusan rezeki dan jodoh, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tidak akan tertukar apa yang diberikan kepada kita, kemudian apa yang diberikan kepada orang lain tidak tertukar dengan kita. Kemudian faedah yang ke-8, masih ingat pemirsa, yaitu tawakal, menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari ucapan Imam Al-Hatim yang dinilai oleh Imam Asy-Syaqiq, yaitu beliau menyampaikan suatu hikmah. Kata beliau, barang siapa yang mengamalkan 8 faedah ini, itu berarti mengamalkan kitab-kitab samawi, baik yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun di dalam Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tentang Imam Asy-Syaqiq memberikan penilaian terhadap murid beliau, juga ini masukan buat kita semua dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.